Selamat pagi, bersama saya dengan Nurwidyasono. Kita bertemu dengan materi selanjutnya, yaitu pengantar Cisco Internet Network Operating System atau yang disingkat dengan iOS. Agenda pada materi kali ini adalah satu, memahami dan mengkonfigurasi Cisco iOS, kedua koneksi ke router, kemudian menghidupkan, kemudian logging ke router, kemudian memahami PROM router, memahami tentang PROM command line interface, editing dan help, kemudian mendapatkan informasi dasar routing, kemudian melakukan setting password, melakukan setting banner, melakukan konfigurasi interface, melakukan setting hostname router, kemudian melihat dan menyimpan konfigurasi router, dan melakukan yang terakhir adalah melakukan verifikasi konfigurasi router. User interface router Cisco atau Cisco Internet Network Operating System dari router Cisco sebagian besar switch, dimana nanti di sana ada kernel yang merupakan bagian dasar yang tidak dapat dipisahkan dari sistem operasi yang mengalokasikan sumber daya dan mengatur seperti interface level hardware dan masalah keamanan. iOS router bertanggung jawab terhadap satu, membawa protokol network dan fungsi, kemudian menghubungkan lalu lintas dengan kecepatan tinggi antar alat, kemudian menambahkan keamanan ke kontrol akses dan menghentikan pemakaian jaringan oleh yang tidak berhak, kemudian menyediakan skalabilitas untuk kemudahan berkembangnya jaringan dan redundansi. Yang terakhir adalah menyediakan reliabilitas jaringan untuk koneksi ke sumber daya jaringan yang ada. Untuk ke router dapat dilakukan dengan via console port dari router, bisa juga menggunakan modem ke auxiliary atau aux port, kemudian bisa menggunakan telnet atau SSH. Akses iOS command line disebut dengan execution. Nah, ini gambar ketika koneksi melalui konsol, ya, dimana ini ada sebuah laptop, ya, melalui port communication-nya dia terhubung ke perangkat router. Kemudian dengan telnet, ya, atau SSH itu juga dapat terhubung, atau kita juga dapat melakukan remote ke perangkat router. Nah, ini ketika proses menghidupkan router, tampilannya seperti pada gambar tersebut. Nah, ini adalah command line interface, ya, dimana ketika nanti ini adalah user mode, ya, dengan tanda besar ini, ya. Oke, nanti kita akan coba. Nah, untuk logging ke router, nah ini ada user mode, ya. Kemudian kalau diketik enable itu untuk login. Nah, ketika nanti enable itu nanti ada tanda pagar. Nah, ini yang namanya privilege mode. Nah, kemudian kalau kita melakukan disable itu untuk keluar, dan kalau logout berarti kita memutuskan ke perangkat router. Nah, untuk memulai konfigurasi router, biasanya pastikan bahwa Anda sudah masuk ke privilege mode dengan menuliskan configure terminal dengan menambahkan tombol tab, ya, sehingga nanti akan dihasilkan seperti ini. Ya, ini adalah proses global configuration. Ya, ini nanti kita coba, ya, satu persatu nanti pada gambar, ya. Nah, line command ini yang biasa digunakan untuk konfigurasi. Misalnya di sini line berapa, ya, nanti virtual terminal ini nanti digunakan untuk melakukan proses remote perangkat router ataupun switch, ya, nanti dengan menyebutkan line console, misalnya line console sampai 0 sampai dengan 4, nah, atau line VTY dan seterusnya.
Ini adalah tampilan daripada editing dan help ya. Help, jadi kalau misalnya Anda bingung dengan perintah-perintah atau menu yang ada di perangkat Cisco router maupun switch, tinggal ketikkan saja tanda tanya. Kemudian nanti di sana akan muncul komen-komen yang bisa Anda lakukan pada perangkat tersebut. Untuk melakukan setting clock ya, ini formatnya seperti ini ya. Pada preference mode tinggal di set ya. Set the time sama date-nya ya, harus komplit. Nanti clock set sekian, Ctrl Z, right map ini untuk menyimpan konfigurasi. Nah, kalau dengan perintah show bisa saja nanti dengan show clock akan menampilkan ini contoh seperti ini. Perintah show digunakan ketika untuk menampilkan misalnya interface-nya, untuk menampilkan siapa yang sedang mengakses perangkat tersebut, untuk menampilkan perintah-perintah konfigurasi dan seterusnya. Kalau bingung, tinggal ketikkan show tanda tanya, nanti akan muncul perintah-perintah selanjutnya untuk show. Informasi dasar routing ya, biasanya karena ini router gitu ya, nanti kita dapat menampilkan perintah dasar tentang alokasi router atau routing yang dimasukkan ke dalam tabel pada router tersebut dengan nanti perintah show IP route gitu ya. Nah, ini untuk melakukan setting password, gunakan global configuration dengan menambahkan perintah enable password, kemudian yang rahasia ini adalah contohnya, kemudian enable secret password, ini Cisco ini juga adalah contohnya. Nah, kemudian service password encryption, ini adalah perintah di mana password tersebut akan di-encrypt dalam bentuk heksadesimal. Jika tidak digunakan perintah password encryption, maka untuk password enable dan password secret itu akan tampak ketika dilakukan show running configuration. Ya, banner ini untuk setting banner ya, banner MOTD ya, message of the day. Nanti router config banner ini ada perintahnya adalah global configuration banner MOTD ya, Z enter. Z ini adalah untuk diikuti sampai dengan finish ya, sampai selesai. Kemudian dituliskan di bawahnya adalah misalnya contoh di sini adalah selamat datang di routerku, kemudian di Ctrl Z ya, exit, kemudian tinggal nanti kalau ketika nanti di kemudian hari akan masuk ke perangkat tersebut, nanti akan muncul kata-kata selamat datang di routerku ini. Setting interface ya. Oke, untuk setting interface itu kita dari global configuration masuk ke, misalnya contoh di sini adalah misalnya masuk ke interface Ethernet 0. Jadi nanti tinggal ditambahkan pada global configuration INT itu adalah interface Ethernet, E0 ini adalah Ethernet 0. Kemudian yang dilakukan adalah berikan description terhadap masing-masing interface yang ada di perangkat tersebut. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan kita ke depan untuk mengidentifikasi bahwa interface tersebut terhubung ke atau mengarah kepada link jaringan tertentu. Kemudian gunakan IP address untuk memberikan IP kepada
perangkat atau kepada interface Ethernet 0. Contoh di sini adalah dengan 10.10.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian lakukan dengan perintah no shut. No shut di sini maksudnya adalah untuk mengaktifkan interface tersebut agar bisa dilakukan verifikasi. Demikian seterusnya. Di contoh di berikutnya adalah interface pada serial 0, kemudian diberikan description interface tersebut, kemudian diberikan IP. Kemudian kalau dia serial, ya biasanya serial itu harus menggunakan clock rate, ya dimana nanti clock rate itu adalah kecepatan rata-rata session atau transmisi yang dilakukan pada teknologi serial. Biasanya kalau untuk teknologi serial ini biasanya untuk interface ke arah link modem satelit atau modem-modem yang diinginkan. Kemudian selanjutnya gunakan no shut untuk mengaktifkan interface serial tersebut. Untuk melakukan pemberian nama pada perangkat router, ya pada global configuration langsung diketikkan hostname. Misalnya di sini adalah nama routernya adalah Tasikmalaya. Ya, nanti setelah di enter kemudian akan muncul Tasikmalaya global config di sini ya. Nah, di bawah ini adalah perintah show dan save configuration, ya. Perintahnya adalah show version, show flash, ya, untuk melihat konfigurasi yang ada di flash memory. Show start itu maksudnya untuk menampilkan konfigurasi yang ada di start config. Show run itu untuk menampilkan perintah yang ada di running configuration, dan show int itu maksudnya adalah show interface. Kemudian show controller serial 0 itu untuk menampilkan controller pada serial 0. Show clock untuk menampilkan jam, tanggal. Show CDP neighbor itu adalah untuk menampilkan tetangga-tetangga yang dikenali pada perangkat tersebut. Jadi CDP ini adalah salah satu protokol dari Cisco, yaitu kepanjangan Cisco Discovery Protocol. Jadi untuk mengetahui secara detail protokol yang ada pada tetangga yang ada pada perangkat tersebut. Nah, untuk menyimpan konfigurasi bisa digunakan dengan perintah copy running configuration to TFTP server misalnya, atau copy flash to TFTP server. Demikian juga sebaliknya. Menyimpan konfigurasi dengan copy running configuration to startup configuration. Setelah selesai tinggal write, pengetikan write wr gitu ya, global config. Kemudian nanti di sana write mem, artinya disimpan ke dalam memori yang ada pada perangkat router atau Cisco atau switch. Nah, untuk membuat agar perangkat tersebut bisa dilakukan telnet, kita gunakan line VTY 0 sampai dengan 4 misalnya di sini ya. Nanti line-nya ini masuk ke interface line, passwordnya nanti diberikan password, kemudian nanti ada login untuk melakukan login. Jadi ketika akan melakukan remote, maka harus memasukkan password terlebih dahulu. Untuk menghapus konfigurasi, perintahnya adalah dengan, misalnya tadi adalah membuat password rahasia, berarti enable password rahasia misalnya. Kemudian untuk menghapusnya dengan perintah no enable password rahasia, atau dengan perintah write erase, itu untuk menghapus seluruh configuration yang ada, atau switch delete flash to VLAN dat misalnya, ini untuk menghapus seluruh VLAN yang ada. Kemudian reload untuk melakukan memanggil kembali konfigurasi secara default.
Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya mari kita perhatikan latihan tentang menggunakan perangkat pada Cisco router. Ya, dalam hal ini kita menggunakan Cisco Packet Tracer Student ya, versi 6. Ya, di sini misalnya ada perangkat ya. Nah, ini masih kosong. Nah, ini kita matikan dulu. Coba kita masukkan beberapa Ethernet gitu ya, dengan beberapa serial. Kemudian kita aktifkan. Nah, ini adalah proses ketika perangkat tersebut dihidupkan. Ya, coba diperhatikan di sini ada software dan seterusnya. Identifikasi perangkat ketika masih baru dan belum pernah dilakukan konfigurasi. Seperti ini. Jadi ada continue with configuration dialognya ini, atau sistem configuration dialognya ini muncul karena ini perangkat belum pernah dilakukan konfigurasi. Pada percobaan kali ini kita akan secara bertahap melakukan bagaimana supaya kita bisa melakukan atau akses ke dalam perangkat tersebut secara bertahap. Kita coba satu persatu. Ini kita no saja ya. Ya. Di sini pada sudut sebelah kiri bawah ya, di sini ada router tanda lebih besar. Itu berarti berada pada prom user mode. Ketika akan melakukan privilege mode, kita harus ketikkan dahulu dengan ina, atau kita tekan tombol tab, muncul enable, sehingga kemudian kita lakukan enter. Nah, di sini ada perbedaan setelah kita melakukan perintah enable ya. Di sini ada namanya tanda pagar, ini namanya privilege mode. Nah, dalam hal ini kita sudah dapat melakukan konfigurasi pada perangkat tersebut. Untuk selanjutnya adalah kita memberikan nama, tapi dengan perintah terlebih dahulu adalah configure ya, T, atau bisa begini T, atau tekan tombol tab, maka configure terminal yang akan muncul. Setelah itu enter. Kemudian kita beri nama dengan nama perintah host, ketik tab host name, ketikkan nama routernya sekarang, yaitu misalnya Tasik Malaya. Oke, enter, dan oke ya. Selanjutnya berikan password dengan mengetikkan pass enable password, misalnya rahasia. Kemudian ketikkan enable secret ketika akan masuk ke privilege mode, misalnya enable secret, misalnya Cisco. Oke, enable
Grid, enable encrypt. Edge, enable encrypt. Kita coba perintahnya. Oke, kita coba dulu di sini ya. Ctrl Z, right name. Oke. Keluar ya, logout. Password ya. Rahasia Cisco. Password encryption ya, ini script passwordnya ya. Ini password rahasia, jadi rahasis enable pak. Oke ya, disitu tadi ada maaf tadi password encryption, enable password encryption. Coba ya kita lihat di sini. Oke. Oke, stalking. Oke, service. Oke, oke, kita coba config service password Ctrl Z, right name. Coba kita logout. Ya, Cisco. Ya, di sini sudah di encrypt ya dalam bentuk hexadesimal ya, levelnya level 7. Oke, selanjutnya adalah tadi configure ini ya. Sekarang kita mau masuk dari laptop untuk terhubung ke perangkat router melalui konsol. Nah, konsolnya dengan
RS232 masuk ke line console ya. Dari sini baru deh kita coba gitu ya, desktop nah, terminal. Nah ini kita coba ya, langsung masuk ke nih karena lewat konsol langsung. Oke gitu ya. Bagaimana kalau dia dengan menggunakan line VTY ya, kali kita configure dulu conft ya, line VTY 04, password Cisco, misalnya Cisco login, Ctrl Z, write mem. Oke ya, sehingga terlebih dahulu interface yang ada di sini harus diaktifkan ya, karena di sini kalau mau terhubung dengan dari perangkat laptop ke router yang bergaris putus ini, maka ini harus diberikan IP dulu. Oke ya, yang bergaris putus-putus ini ada di interface Ethernet 00, sehingga kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu pada perangkat interface Fast Ethernet 00. Misalnya conft int Fast Ethernet 00, kita berikan IP contoh misalnya IP address gitu ya, 192.168.1. nah, netmasknya kita masukkan descriptionnya kita kasih misalnya gateway Ctrl Z, write mem. Jadi kalau di show int Fast Ethernet 0/0 hasilnya seperti ini ya. Karena ini masih statusnya adalah masih down. Kenapa? Karena belum dilakukan up. Oke, sehingga kita harus melakukan up dulu terlebih dahulu ya. Fast Ethernet 0/0, ini perintahnya no shut untuk mengaktifkan. Right, ya, statusnya dia aktif dan di sini langsung hijau ya. Itu Ctrl Z, write mem. Oke. Nah, di sini karena dia belum punya IP, maka dia tidak bisa. Terlebih dahulu harus diberikan IP address 192.168.1.2 misalnya. Subnet masknya ini, gateway-nya adalah interface tadi 192.168.1.1. Oke. Nah, oke. Sekarang kita ping dulu. Ping ya, ke gateway-nya dulu. Sudah jalan atau belum? Masukkan enter ping ya, dia replay. Oke. Statusnya replay ya, karena status hijau. Nah, sekarang kita melakukan remote dengan perintah telnet dari laptop ya, dari laptop ini ke perangkat router ini secara remote gitu kan. Masukkan telnet IP-nya ya, 11. Nah, di sini akan masuk. Passwordnya adalah misalnya rahasia Cisco ya, enable, minta Cisco ya, sini tinggal di show run. Dah, ini artinya sudah masuk melalui line VTY, artinya remote ya. Nah, ini dasar-dasar mengenai konfigurasi perangkat router ya,
Untuk selanjutnya, materi selanjutnya nanti dapat Anda ikuti pada season berikutnya mengenai routing dan lain sebagainya. Terima kasih.